Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan kita. Kali ini di minggu yang ke-7 data untuk terutama untuk penggabungan beberapa tabel dalam satu query. Itu disebut dengan SQL join. Apa itu join? Join adalah penggabungan tabel yang dilakukan melalui kolom atau key tertentu yang memiliki nilai tabel yang key. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan satu set data dengan informasi yang lengkap. Maksudnya lengkap di sini bagaimana? Artinya kita bisa menggabungkan informasi dari beberapa tabel ke satu hasil query. Jadi lengkap di sini artinya kolom data didapatkan dari kolom-kolom hasil join implementasikan beberapa. Misalnya sifatnya atomik, kemudian tiap data itu terpisah. Maksudnya terpisah sebagai suatu entitas gitu ya. Jadi entitas mahasiswa, ada entitas mata kuliah, ada entitas nilai misalnya. Jadi semua terpisah dalam entitas, tidak digabungkan dalam satu tabel secara keseluruhan. Tujuannya apa? Dipisahkan itu tujuannya adalah menghindari redundansi atau pengulangan data. Yang ini bisa menimbulkan yang namanya anomali. Kita mahasiswa yang nilainya itu kemudian mengambil mata kuliah ini di semester ganjil 2020. Dan nama mahasiswa itu dari tabel sendiri, nilai itu dari tabelnya sendiri, nama mata kuliah juga tabelnya sendiri. Nah, sehingga kita perlu gabungan 3 tabel ini. Atau yang kemarin Anda lakukan di 2 minggu terakhir ini kan menggunakan movie database ya. Anda ingin menampilkan studio yang membuat suatu film di tahun berapa yang aktornya adalah Will Smith misalnya. Nah, aktor itu kan ada di tabelnya sendiri, aktor. Film ada di tabelnya sendiri, movie. Kemudian studio ada di tabelnya sendiri, studio. Nah, Anda harus menjoinkan 3 atau menggabungkan data dari 3 tabel ini. Nah, join itu ada beberapa tipe. Yang pertama adalah inner join atau join biasa. Ada cross join atau Cartesian product, ada left outer join, right outer join, dan full outer join. Jadi inner join sama cross join ini dia bisa bentuk SQL dasar, select from where, sedangkan sisanya itu menggunakan query yang lebih kompleks dan menggunakan operator yang namanya union. Nah, kondisi join itu disebutkan pada bagian on.
Nah, sintaksnya seperti apa? Punya tabel customer yang key dari tabel salesperson di kolom number. Nah, maka diminta tampilkan nama customer dan salesperson dengan rating customer kurang dari 6. Nah, rating ini ada di tabel customer. Customer name itu ada di tabel customer, sementara nama salesperson ini ada di tabel salesperson. Maka kita bisa melakukan ini. Yang pertama, select CNAME atau customer name dan sales name dari tabel customer C. Jadi kita bisa menyingkat seperti ini, singkatnya customer C. Jadi C itu melambangkan customer, dan salesperson S. C dot salesperson number sama dengan S dot number N. Nah, ini kalau kita mau melakukan operasi seperti ini. Nah, contoh lain adalah kita bisa menggunakan join. Jadi bisa dengan select CNAME as name from customer C, join salesperson S on. Jadi perintahnya adalah join kemudian on. On ini menunjukkan di mana dia joinnya. Join ini adalah di foreign key-nya, yaitu kolom number di tabel salesperson. Ini kan ada panahnya. Panah ini kan menggambarkan foreign key. Nah, jadi perintahnya adalah di from nama tabel 1, join tabel 2, on. On itu adalah tempat lokasi joinnya di mana, di kolom ini loh gitu. Nah, kemudian kondisinya tinggal where c.c rating. Jadi dua query ini akan menghasilnya tidak menggunakan join. Nah, contoh yang kita pakai di sini adalah inner join. Inner join itu apa? Ini semua baris dari kedua tabel yang mempunyai kecocokan kolom di kedua tabel tersebut. Jadi kalau kita gambarkan sebagai himpunan tabel 1 dan himpunan saling beririsan seperti ini, nah data yang ditampilkan adalah data hanya yang punya irisan saja. Kita masih ingat mungkin belajar matematika dulu di SMA ada apa irisan ya dalam teori himpunan. Nah, contoh tadi perintah tadi kan tampilkan customer name dan sales name dari tabel customer. Inner join ini sama aja, join dengan inner join itu sama. Sales person on C sales person number, customer sales person number, dan sales person dot number. Ini foreign key-nya. Nah, kalau kita menggunakan itu saling terhubung melalui foreign key-nya. Nah, lihat di sini datanya, contohnya ada Smith, ada Jones. Smith dan Jones ini salesnya adalah 101, yaitu Johnson. Sehingga yang tampilkan adalah Smith, salesnya adalah Johnson, Jones, salesnya juga adalah Johnson. Sisanya Way tidak ditampilkan. Kenapa? Karena dia tidak punya salesperson. Kemudian Miller sebagai salesman juga tidak ditampilkan karena dia tidak punya customer. Nah, jadi tadi kan hanya yang beririsan saja, hanya yang punya keterkaitan saja yang akan ditampilkan, itu disebut dengan inner join.
Jadi untuk inner join itu tidak meliputi customer yang tidak punya sales person atau sales person yang tidak punya customer. Oke, kemudian ada lagi namanya cross join atau Cartesian product. Nah, ini sebenarnya hanya kombinasi dari seluruh data di tabel 1 dengan seluruh data di tabel 2. Ini juga bisa disebut dengan perkalian. Artinya misalnya kita punya 3 data di tabel 1 dan 2 data di tabel 2, maka hasilnya adalah 3 dikali dengan 2, 6. Kita akan punya 6 data. Yaitu kombinasi semua customer, Smith dengan Johnson, Smith dengan Miller, kemudian Jones dengan Johnson, Jones dengan Miller, Way dengan Johnson, Way dengan Miller. Itu disebut dengan cross join. Disebut dengan perkalian biasa. Tadi kan di inner join, kalau kita lakukan join, memiliki persamaan dengan relasi yang lain. Dan nilainya diganti apa? Diganti dengan 0 untuk nilai-nilai yang tidak memiliki persamaan. Nah, outer join ini ada beberapa tipe. Yang pertama adalah left outer join, kedua adalah right outer join. Kenapa left outer? Kita akan lihat, jadi tadi kan ada 2 himpunan yang beririsan itu. Left itu artinya kita menggabungkan tabel yang di sisi kirinya. Sedangkan kanan, right outer itu tabel yang di sisi kanan. Nah, tabel sisi kiri itu adalah tabel yang disebutkan pertama pada statement from. Nah, jadi di sini misalnya tabelnya masih sama, ya, data juga masih sama. Tampilkan semua customer dan sales personnya jika ada. Maka seleksi name as name from customer C. Left outer join sales person S. Nah, di sini left-nya itu adalah customer-nya karena dia sebelum statement join. Sales person di sini disebut sisi right-nya. Jadinya, nah maka ini akan melakukan inner join. Tadi kan Smith dengan Johnson, kemudian Jones dengan Johnson karena dia punya salesnya 101. Nah, kemudian Way karena dia tidak punya sales, maka akan ditambahkan Way dengan berpasangan dengan sales person 0. Seperti ini hasilnya. Nah, kenapa Miller sih kemudian tidak masuk tadi? Karena ini adalah left outer. Left adalah berarti tabel yang di sisi kirinya yang masuk semua datanya. Di kasus ini, left-nya adalah customer. Jadi karena customer disebutkan duluan sebelum statement left outer join-nya. Sehingga semua data customer itu masuk. Nanti kalau right outer berarti yang masuk semua adalah data salesnya. Sini kan ada Miller, kemudian di si name-nya adalah 0. Tadi ya, jadi left outer itu mengembalikan semua baris dari tabel sebelah kiri yang mempunyai persamaan dengan tabel sebelah kanan. Hasilnya adalah 0 di sebelah kanan jika tidak ada persamaan. Seperti ini tadi. Kalau W ini nggak punya sales, dia dibuat menjadi 0. Nah, kemudian right outer join adalah kebalikan dari left outer. Jadi kalau tadi sisi left, ini sekarang sisi right-nya. Nah, right-nya berarti adalah sales person number-nya. Jadi tampilkan semua customer yang memiliki sales person dan sales person yang tidak punya customer. Seleksi name as name from customer C, right outer join sales person S on
si sales person number sama dengan s.number. Yang dilakukan adalah dia melakukan insert join tadi, Smith dengan Johnson dan Jones dengan Johnson, kemudian plus hasil inner join ditambahkan dengan null customer. Jadi null ini dengan Miller. Miller ini adalah sales person. Hasilnya seperti ini. Jadi sisi right-nya, sisi kanannya ini, sisi sebelah kanan ini yang ada datanya semuanya, semua sales akan dimasukkan. Jika ada data yang lain juga akan ditambahkan di sini. Nah, kalau dia tidak punya customer, maka akan dipasangkan dengan null. Jadi gambarnya itu seperti ini. Jadi yang dimasukkan adalah di sisi yang sebelah kanan. Jadi intersectionnya atau irisannya ditambahkan dengan himpunan tabel di sebelah kanan. Nah, kemudian tadi ada disebut full outer join. Nah, full outer join ini adalah left outer join union right outer join. Jadi dia sebenarnya tidak ada statement kayak from customer full outer join sales person, tidak, tapi dia dibuat left outer join dan right outer join, kemudian dilakukan yang namanya union atau operasi penggabungan. Jadi dia tidak ada statementnya misalnya itu full outer. Jadi kalau di MySQL itu dia left outer join, kemudian union, right outer join. Sehingga akan menghasilkan semua customer dan semua sales Nah, full outer join grafiknya adalah semua tabel 1, semua tabel 2 berikut dengan irisannya. Itu untuk join. Nah, kemudian selain dengan join, di dalam select from where itu dia punya lagi yang namanya ekstensi. Tapi ekstensinya ini bukan ekstensi dari select atau ekstensi dari from atau ekstensi dari where. Tapi yang dimaksud adalah ekstensi di mana statement ini dilakukan setelah select from dan where. Apa saja? Yang pertama adalah order by, kemudian ada group by, dan ada having. Jadi ini adalah tambahan dari struktur dasar select, from, dan where. Apa itu order by? Order by adalah digunakan sesuai namanya ya, order ya, untuk mengurutkan. Jadi mengurutkan tampilan hasil query. Jadi misalnya kita mau select bintang from customer, order by name. Nah, maka hasil query-nya akan ditampilkan secara terurut berdasarkan namanya. Nah, ini urutannya ada dua. Ada A sampai Z, itu disebutkan dengan ascending gitu ya, kecil ke besar gitu. Atau Z ke A, itu disebut dengan descending, kebalikannya. Nah, tapi by default, kalau Anda tidak menyebutkan hanya order by, maka defaultnya adalah ascending. Default adalah urutan menaik. Maksudnya menaik itu kecil ke besar. Array name descending. Nanti dia akan tampilkan Z-nya dulu, baru ke A. Atau bisa juga select bintang from customer order by number ascending dan amount-nya descending. Jadi, kalau secara number dia ascending, kemudian amount-nya ditampilkan secara descending. Besar ke
Nah, kita nilai baru nanti kita bisa mengelompokkan atau menggrup. Kan kalau grup kan ada kelompok datanya ya. Kita misalnya mengelompokkan mahasiswa berdasarkan IPK-nya gitu ya. Kita cari yang IPK-nya di atas 3,5. Kita ingin di grupkan. Terus setelah kita grup, kita kelompokkan ini yang hanya yang 3,5 saja. Nah, itu kan ditampilkan hanya satu record dari seluruh kelompok itu. Nah, satu record itu adalah agregatnya. Jadi misalnya tampilkan IPK mau di grup. Nah, jadi kita harus melihat atau menyesuaikan penggunaan group by ini. Jadi group by ini selalu ada diikuti dengan fungsi agregat. Contohnya ini kita pengen average amount dari tabel customer, kemudian digrupkan berdasarkan sales person number-nya. Jadi sales person ini berhasil jual berapa misalnya, berdasarkan per sales person. Atau select sales person number count from customer group by sales person number. Jadi dia pengen hitung berapa jumlah customer per orang sales. Jadi satu sales itu bisa punya berapa customer sih gitu. Sini disebutkan atribut select yang muncul di luar fungsi agregat harus muncul dalam group by. Jadi yang tidak diagregatkan ini kan ada sales person number. Nah, itu name, prodi atau select prodi, count IPK from tabel mahasiswa group by prodi. Jadi akan muncul prodi ini rata-rata IPK-nya ini, prodi ini rata IPK-nya. Sales ini rata-rata transaksinya sekian, sales ini rata-rata jumlah customer-nya berapa. Jadi, kita harus select semua atribut yang digunakan untuk menggrup dan untuk mengagregat. Nah, yang atribut yang untuk di group by itu harus muncul di sini dan diselect juga. Jadi diselect juga, di group by juga. Jadi kalau misalnya dia tidak diselect, tidak bisa dimunculkan di group by. Misalnya group by customer name, padahal di sini tidak ada customer name, itu nggak bisa. Pakai dalam group by. Kita akan lihat implementasinya biar lebih konkret di praktikum. Nah, kemudian yang terakhir adalah having. Having ini sebenarnya kondisional sama seperti atau mirip dengan where. Nah, having itu memilih hasil pengelompokan menggunakan fungsi agregat. Jadi having ini selalu digunakan bersamaan dengan group by. Kenapa kita perlu having? Jadi kalau kita perlu mengfilter setelah kita mengelompokkan. Misalnya tadi select prodi from kemudian count IPK from mahasiswa, where misalnya mahasiswanya kemudian angkatan dia sama dengan 2020, having group by prodi having IPK lebih besar dari 3,5. Jadi cari
prodi yang rata-rata IPK-nya untuk masuk angkatan 2020 adalah di atas 3,5. Kan ada dua kondisi di situ. Mahasiswanya 2020 angkatannya, kemudian rata-rata IPK-nya di atas 3,5. Nah, rata-rata IPK ini kan baru kita bisa dapat setelah kita menggrupkan. Jadi setelah kita melakukan grup, baru bisa di having. Jadi misalnya di sini carilah sales person number yang rata-rata amount-nya itu di atas 2.500. Jadi pertama dia filter dulu average amount dari double customer yang amount-nya di atas 500. Cari, setelah dapat digrupkan berdasarkan salesnya. Kan udah dapat nih sales, amount, sales, amount. Nah, cari lagi yang itu di atas lagi 2.500. Jadi ada dua kali filter. Nah, having ini hanya biasanya dipakainya itu berbarengan dengan group by dan juga fungsi group by itu berbarengan dengan fungsi agregat. Jadi perbedaan dari having dan where, kalau ditanya apa bedanya kemudian dengan where, kondisi dalam having itu dilakukan terjadi setelah group by. Jadi setelah dikelompokkan dia baru difilter. Kalau where itu sebelum dikelompokkan. Kayak contoh saya tadi saya punya data nih, mahasiswa beberapa angkatan, kemudian saya pengen cari angkatan mana yang IPK-nya di atas 3,5. Jadi prodi mana yang angkatan ini, angkatan tahun ini itu IPK-nya di atas 3,5. Jadi kita bisa melakukan select prodi misalnya, kemudian IPK, average IPK, from tabel mahasiswa misalnya, where angkatan di atas atau sama dengan 2020, group by prodi digrupkan berdasarkan prodinya, having IPK di atas 3,5. Jadi akan muncul data prodi dan average IPK hanya yang di atas 3,5 saja. Yang average di bawah itu akan dihilangkan. Jadi ada dua kali filter dengan menggunakan having. Baik, itu mungkin untuk materi kita di minggu yang ini. Terima kasih sudah menonton videonya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut atau lebih konkretnya pada sesi praktikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.